Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita bertafakur bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Sampai saat ini, detik ini, tak henti-hentinya Allah curahkan kepada kita. Tentunya yang utama dan pertama nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan, sehingga kita dapat istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian menyusul pula kepada kita nikmat yang selalu disepelekan, yang selalu dilalaikan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu disepelekan, ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat. Berapa banyak kita yang Allah beri nikmat sehat? Sehat yang Allah ridhai itu, sehat yang Allah cintai itu adalah seluruh anggota badan kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita praktekkan dalam bentuk ketaatan, kita praktekkan dalam bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat sehat itulah yang bermanfaat bagi kita. Jika ada seseorang diberikan sehat oleh Allah, namun seluruh anggota tubuhnya tak berbuat baik, tak beramal soleh, tak melakukan kebaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka sesungguhnya sehat itu sesungguhnya tidak bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjalankan segala bentuk perintah Allah, dan begitu juga berusaha menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya kita hadir di masjid yang kita cintai ini, baik kita sedang tinggal berdomisili di lingkungan Masjid Paripurna Darul Aman ini, ataukah kita sedang musafir, kita sedang lewat di jalan, ketika azan berkumandang kita pun singgah. Andaikan bapak-bapak, saudara-saudara tidak sholat Jumat hari ini, saya berani jamin depan rumah kita, di belakang rumah kita, samping kiri dan kanan rumah kita tidak akan berani memarahi kita ketika kita tidak sholat Jumat hari ini. Tetapi kenapa kita datang memenuhi panggilan Allah? Inilah anugerah yang terbesar, inilah anugerah yang terhebat yang Allah berikan kepada kita. Demi Allah, inilah yang mengalahkan apapun yang kita miliki hari ini. Mudah-mudahan kita juga pulang menghadap Allah esok dalam keadaan husnul khatimah, dan begitu juga amal ibadah
yang kita lakukan pada saat ini, inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal faragh, kesempatan. Ada orang yang diberikan sehat oleh Allah, tapi kesempatan dia tidak bisa datang dan tak bisa hadir di masjid ini. Maka oleh karena itu, nikmat kesehatan dan kesempatan itu adalah sepaket yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaganya dan untuk kita aplikasikan, praktekkan dalam bentuk ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan kepada kita syafaatul uzmanya di yaumil mahsyar kelak. Yang hari itu tidak ada lagi tempat bernaung dan berlindung. Tak ada lagi tempat bergantung. Seorang anak mencari di mana ayahnya, seorang anak mencari di mana ibunya berada. Seorang ayah pun demikian dan ibu mencari di mana anak dan kemanakannya berada. Wallahu a'lam bishawab. Entahkah kita bersama-sama dengan anak-anak dan cucu kita, ataukah kita terpisah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya amal ibadah serta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang akan salah satu memberikan syafaat kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum khutbah singkat pada siang hari ini disampaikan oleh khatib seperti biasa sebagai salah satu daripada rukun khutbah itu sendiri. Maka khatib mengajak kepada kita semua, terutama bagi diri khatib secara pribadi. Mari bersama-sama kita memperbaharui, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini 11 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Salah satu lembaga dakwah yang ada di Kota Pekanbaru yaitu IKMI, Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia, mengambil tema judul yaitu menjaga lingkungan dan merawat masa depan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang kami bacakan di awal tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bercerita, Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, kata Allah, sebentar lagi aku akan menciptakan, menjadikan manusia di permukaan bumi ini. Dan manusia itu nanti akan kujadikan pemimpin, memelihara, merawat alam ini. Lalu malaikat menjawab ketika itu apa yang disampaikan oleh Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat berseru berkata, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan, menjadikan Adam, akan menciptakan manusia yang pada manusianya esok engkau ciptakan kerja mereka adalah saling menumpahkan darah sesama mereka. Mereka saling menggibah di antara mereka. Bahkan mereka saling memfitnah dan membunuh di antara mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat menyambung dalam ayat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apa kurang kami? Kami mulai pagi, lalu siang, sore, malam hari, lalu pagi lagi, selalu bertasbih kepadamu. Dan tidak pernah secuil pun, tidak pernah sedikit pun kami melakukan dosa dan maksiat kepadamu. Sedangkan manusia esok engkau jadikan dialah yang akan menebar kerusakan maksiat di muka bumi ini. Lalu Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, kata Allah, aku lebih mengetahui
sedangkan kamu terbatas mengetahui. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ini bercerita tentang kita manusia yang Allah ciptakan dan jadikan. Maka sampai hari ini terbukti juga apa yang dikatakan dan pendapat saran daripada malaikat. Karena malaikat belum Adam alaihi salam dijadikan, belum manusia diciptakan dan dijadikan sebanyak hari ini, malaikat saja sudah tahu perangai dan karakter kita. Artinya apa? Ketika Allah berikan wewenang kepada manusia ini untuk mengurus alam, maka tidak sedikit juga manusia yang merusaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam surah Al-A'raf ayat 56, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, setelah Allah memberikan kepadamu, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan tidak akan diterima dari harapan yang apapun yang dilakukan. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari ini jamaah haji kita, saudara-saudara kita sedang berangkat menunaikan ibadah haji. Ada pelaksanaan, ada satu kegiatan yang disebut dengan ihram. Ihram itu adalah memakai, laki-laki memakai dua helai kain, yang satu di atas dan satu lagi di bawah, dan tidak boleh memakai ada pakaian berjahit, bahkan pakaian dalam sekalipun. Dan ketika menggunakan ihram itu, maka ihram itu adalah artinya yang diharamkan. Apa arti yang diharamkan? Ketika mengenakan kain ihram, maka segala sesuatu untuk membunuh hewan pun, bahkan untuk membunuh seekor lalat dan nyamuk pun akan membayar denda dan dam. Apa artinya? Ternyata orang-orang yang beriman itu, dia tidak akan pernah merusak lingkungan. Dia tidak akan pernah memudaratkan dirinya terhadap lingkungan. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita jaga alam ini, keutuhan ini. Kalau terjadi hari ini musibah, musibah itu belum nyata, belum 100% Allah murka kepada kita. Allah cinta dan sayang kepada kita, sehingga dia ingatkan kita. Untuk apa? Untuk kembali ke jalannya. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan, yang tempat-tempat hotel wisma didirikan. Apakah seluruhnya kita pastikan itu adalah yang dihuni, yang menghuni adalah hubungan suami istri? Maka tentu tidak. Maka oleh karena itu, maksiatlah salah satu mengundang bala dan bencana Allah Subhanahu wa taala. Kalau bala sudah datang dan turun, maka bukan saja untuk orang-orang yang tak beriman kena, bahkan orang yang beriman juga turut serta kena. Maka oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka tidak ada kata lain, mari kita menuju bertaubat kepada Allah senantiasa, setiap saat. Andaikan kita sholat 5 waktu sehari semalam pun, mari kita barengi dengan sholat sunat taubat. Mari kita lakukan, karena sholat sunat taubat itu tidak ada waktu dan jamnya. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dan lain sebagainya dianjurkan untuk kita lakukan. Karena tidak ada kita yang sempurna di dunia ini. Maka oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka jamaah haji yang sedang mengenakan ihram itu kembali, mereka diharamkan untuk membunuh, bahkan untuk membunuh binatang yang terkecil sampai yang sebesar apapun itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cerminan orang-orang yang beriman yang berada di muka bumi ini. Maka saling untuk menjaga
lingkungan di sekitarnya. Maka oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, lewat khutbah yang singkat pada hari ini yang disampaikan oleh khotib, tentunya menambah kesadaran kita, menambah muhasabah terhadap diri kita. Maka mau kemana kita hari ini menuju yang dunia yang fana ini? Yang kita cari juga akan tinggal. Yang sayang kita terhadap istri dan anak, istri juga minjam. Kalau tidak, mereka yang duluan, kita yang duluan. Anak juga yang kita cinta dan sayang akan tinggal. Entahkah kita duluan atau anak yang meninggalkan kita. Maka oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, maka hati-hatilah, kata Rasulullah SAW, esok di akhir zaman, karena banyak manusia itu adalah hubbud dunia wa qaharaitul maut, yaitu mereka cinta dunia, mereka berebut membangun rumah-rumah mewah, mereka berebut dengan membangun aset-aset di dunia ini, dan mereka takut mati. Maka oleh karena itu, tidak ada kata lain, silahkan cari dunia kita, silahkan kejar dunia ini, tapi ingat, akhirat juga akan menanti kita. Kita siapkan, kita sisihkan saldo kita menuju Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala satu saat. Dan yang kita lakukan hari ini, falyamal amalan shalihah, dari sekecil sebesar apapun yang kita lakukan, sekali lagi mudah-mudahan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah buat kita semua. Karena kata Allah, hal jazaul ihsanu ilal ihsan, tak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali kebaikan itu akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat pada siang hari yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bermanfaat bagi khatib secara pribadi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb Allah ya Tuhan kami, kamilah yang telah jahat terhadap diri kami, kamilah yang telah zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak memberikan kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang merugi di dunia ini. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa lazikrullahi akbar.